Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Apa kabar Bang AS? Kabar baik Mia, Mhm. kabar baik juga kepada semua sedulur RMC, juga sahabat TikTok, sahabat Bang AS yang ada di YouTube. Oke. Baik, alhamdulillah ya Bang ya bisa bertemu lagi. Hari ini Bang AS akan memberikan materi atau akan membahas mengenai sesuatu yaitu tentang penyakit di seputar leher ya Bang ya. Waduh. Kalau kita menyebut leher, sebetulnya itu adalah salah satu organ tubuh manusia ya, leher yang menghubungkan kepala dan badan. Sebetulnya nggak lebar, nggak maksudnya tidak terlalu lebar, tidak terlalu besar, tapi ternyata di dalam leher itu adalah banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa muncul dari yang biasa saja sampai yang wow luar biasa. Apa saja nanti akan Bang AS berikan ya. Silakan Bang AS. Baiklah saudara-saudaraku Fen Hasan Sabila, sedulur RMC. Leher adalah salah satu organ aksesoris, artinya organ kecantikan. Jika leher bentuknya sudah tidak karuan, percaya diri turun, malu kayaknya. Apalagi leher bermasalah, pita suara tidak keluar. Jadi tidak pede. Membuat kita jadi tidak mampu untuk melakukan kerja. Maka leher walaupun itu adalah organ penghubung antara kepala dengan badan. Disitulah tersimpan pembuluh darah dan saraf yang otak merintah organ ke bagian bawahnya melalui leher. Maka jumlah saraf di situ terdiri miliaran saraf. Banyak bukan? Begitu juga pembuluh darah. Tersumbatnya pembuluh darah pada batang leher, maka orang noleh tidak bisa. Gangguan pada leher akan berakibat banyak sekali penyebabnya, termasuk tadi yang saya katakan, hilangnya pita suara. Suara emas kita begitu baik, dengan leher yang bermasalah hilang. Ngaji, dia juara kori, hilang. Tidak ada lagi suara yang indah. Apa yang harus kita jaga? Maka bersama Bang AS pada malam ini kita akan menceritakan tentang penyakit seputar leher. Maka kalau sudah tahu, kita menjaganya. Bagaimana agar tidak bermasalah pada penyakit tersebut. Penyakit di seputar leher itu ada 14 jumlahnya. Ya kan? Yang Bapak Ibu tahu apa? Hanya satu, gondok. Gitu kan Bu? Ternyata tidak. Kelenjar yang Ibu tahu. Kanker yang Ibu tahu, hanya itu kan? Ternyata tidak. Itulah yang saya katakan bahwa pada malam ini kesempatan Bang AS untuk membahas, karena topik yang saya ambil belum pernah sama sekali disinggung. Penyakit seputar leher, secara umum kita udah tahu kalau gondok. Dan itu terjadi di mana-mana. Yang saya katakan tadi, kalau sudah tumbuh leher membesar akibat gondok atau kelenjar tiroid, pasti kalau wanita malu banget. Kalau dia pakai jilbab sih bisa tertutup. Kalau tidak, malu banget kan?
Gondok itu pembesaran kelenjar abnormal yang dia seperti berbentuk kupu-kupu. Letaknya di bawah jakun atau pembesar yang sering disebut pembesaran kelenjar tiroid. Itu salah satunya. Dia tidak akan mengganggu pernapasan. Dan dia juga tidak akan mengganggu alur cerna atau makanan. Makan masih biasa. Tapi bentuk yang tidak indah. Yang kedua adalah pembengkakan kelenjar getah bening ini yang sering kita dapatkan. Nah, kondisi ini terjadi sebagai reaksi banyaknya sel kekebalan tubuh yang diproduksi melawan zat berbahaya. Over. Produksinya terlalu over. Berarti ada kelainan pada hormon. Caranya bagaimana? Ya kita membatasi semua. Ini munculnya ini nanti yang memicu dari pola makan kok Bapak Ibu ya. Berarti kita harus membatasi semua jumlah makanan kita asup. Seperti kita tidak boleh lagi berlebih tentang zat garam, lemak, dan sebagainya. Padahal kelenjar getah bening ini berfungsi di dalam tubuh manusia, Ibu. Dia bisa menyaring bakteri, ada virus, parasit, bahan-bahan asing atau radikal bebas. Secara umum orang mengatakan itu radikal bebas. Ada sel kanker. Kemudian yang dibawa kelenjar getah bening melalui pembuluh limfatik. Terjadilah pembesaran. Fungsinya sudah benar, Ibu. Coba. Mereka kalau bagus kelenjar getah beningnya dalam kondisi sehat, virus tidak akan masuk. Dia bisa menangkal. Bakteri tidak akan masuk. Parasit atau radikal bebas tidak bisa masuk. Tapi kenapa orang gampang masuk virus? Karena kekebalan tubuh kita. Sehingga ini nanti akan dihubungkan dengan kekebalan tubuh itu dengan sumsum tulang yang memproduksi sel darah putih, sel darah merah. Hubungannya di sana ya Bapak Ibu ya. Kemudian pada leher muncul lagi ada benjolan yang disebut lipoma leher. Lipoma itu bentuk lemak atau gajih yang menumpuk jadi satu atau disebut sel lemak. Bisa dia tumbuh berdampingan, ada dua pada leher. Pindah di sebelah kanan. Diobati hilang. Jenis seperti ini kalau dioperasi muncul terus Bapak dan Ibu. Dioperasi hilang, muncul kemudian 3 bulan kemudian di bawahnya, di atasnya, di sampingnya. Karena ini adalah jaringan lemak. Lemak selama manusia itu hidup dibutuhkan. Jadi selama manusia itu hidup setelah dioperasi masih juga dia hobi dengan lemak-lemakan atau kerja empedu tidak bagus, maka bisa terbentuklah lipoma. Tidak harus di leher. Bayangkan kalau tumbuhnya di jidat kan jelek banget ya Bapak Ibu ya. Yang keempat adalah tumor tenggorokan. Tumor tenggorokan itu hidupnya di dalam Bu, di tenggorokan. Ya, tumor kalau ini. Nah ini kalau tumor itu
Kenapa dia bisa tumbuh? Yaitu tadi sistem kelenjar getah bening lemah. Harusnya kan tugasnya itu, Bu, untuk membunuh radikal bebas agar tidak masuk ke dalam tubuh. Didukung dengan kekebalan tubuh kita. Tubuh kita sehat tidak? Yang kelima seputar leher apalagi amandel. Atau sering di dalam bahasa kedokteran atau kamus kedokteran disebut tonsilitis. Jadi kalau ibu, ini tonsilitis, itu berarti amandel. Amandel itu secara teori dia adalah kondisi ketika amandel mengalami peradangan. Kelenjar kecil berjumlah 2 kiri dan kanan. Itu amandel, Bu ya. Di tenggorokan yang berfungsi dia dapat mencegah infeksi. Infeksi tenggorokan masuknya. Jika ini tidak ada atau fungsinya hilang, maka tenggorokan mudah sekali radang. Ditandai dengan anak tersebut atau orang tersebut mudah sekali dia panas suhu badannya. Yang keenam ini yang kita takutkan, Bu. Kanker nasofaring ini di belakang hidung. Ini paling kita takutkan. Karena kalau ini bisa membuat orang jadi tidak bisa bernapas, orang jadi matanya jadi terganggu, bisa buta. Nasofaring ini jenis kanker yang tumbuh di rongga belakang hidung, Bu. Dia jenis kankernya dia tumbuhnya di belakang hidung. Juga tumbuh di belakang langit-langit, rongga mulut. Ini kan yang sering membuat orang jadi sesak napas. Yang ketujuh, ada radang tenggorokan. Nah, radang inilah yang bisa membuat rongga mulut menjadi rusak. Contoh, rusaknya apa? Makanan jadi semua pahit. Yang kedua, suhu badan selalu panas. Yang ketiga, saraf pengecap jadi tidak bisa lagi membedakan manis, kecut, karena efek dari peradangan tersebut. Yang kedelapan yaitu pengerasan otot leher. Nah, pengerasan otot leher ini berhubungan dengan kita biasanya akan terjadi kolesterol tinggi. Otot, Bu ya. Ini bukan saraf ya. Otot kalau dia kencang pada leher, ini berarti terjadi si penderita pasti memiliki kolesterol tinggi. Bisa jadi kolesterol itu berbentuk trigliserid. Efeknya apa? Efeknya berarti kalau otot menjadi leher itu menjadi kencang atau keras, efeknya muncullah banyak vertigo, pusing yang berlebihan, mata tidak bisa merem. Kita lanjut, yang ke-9 ada saraf kejepit pada tulang servikal. Ini tulang servikal itu adalah tulang yang menyangga batang leher ini, Bu. Disitulah saraf otak di bawah tulang leher atau tulang servikal tersimpan untuk menghubungkan kabel ini ke bawah, termasuk ke ginjal dan jantung. Berarti betapa pentingnya tulang servikal ini di dalam tubuh manusia. Tapi
Tulang servikal yang ke-10 juga dia bisa pada tulang tersebut bisa bergeser spondilosisnya. Pergeseran spondilosis pada tulang tersebut. Akibatnya orang itu pasti akan miring. Karena ada pergeseran spon. Tengeng orang bilang gitu ya. Atau miring kepalanya untuk menahan. Kalau dia luruskan misalnya dia sakit. Kita sering juga mendengar yang ke-11 adalah kista leher. Kista leher itu benjolan pada leher yang disebabkan tersumbatnya pintu keluar. Apa? Saluran hormon tiroid tersumbat, Pak. Itu menjadi kista leher. Yang ke-12 ini kita jarang Pak ya dengar yang ada nodul tiroid. Nodul tiroid ini dia tonjolan kelenjar yang berbentuk kupu-kupu ya. Klitiroid pada dasar leher. Pada dasar leher Pak ya. Jadi di dalam ada muncul benjolan berbentuk kupu-kupu pada leher Pak ya. Tapi tidak di luar. Kalau lipoma dia bentuknya di luar Pak. Menonjol tapi di luar. Tapi ini di dalam dasar leher. Jadi kalau dipejet baru Bapak kerasa. Ini loh Pak, kan Bapak kerasa nggak ini ada benjolan. Nah itu namanya nodul. Yang ke-13 adalah Hodgkin, yaitu kanker di bagian sistem kekebalan tubuh. Ini yang ini kalau sudah berbunyi kanker ini, obatnya di dunia ini belum ditemukan Pak untuk pembunuh kanker. Bahkan para medis dia akan melakukan cara dengan penyinaran atau kemo. Dia kanker ini di bagian sistem kekebalan tubuh yang disebut sistem limfotik kekebalan tubuh. Dan kanker ini bisa berkembang Pak, tidak saja dia berkembangnya pada leher, bisa saja dia berkembang pada mata atau pada otak. Terus kemudian pada seputar leher lagi, ini yang bisa terjadi radang pada langit-langit. Nah ini yang radang langit-langit. Radang langit-langit ini Ibu di seputar leher kita akibat dari radang tenggorokan tadi, langit-langit jadi bercak merah. Penyakit di seputar leher akan mengganggu organ apa saja ini. Bapak Ibu perhatikan Bu ya. Di seputar leher yang diganggu ada 7 organ. 1. Pita suara menjadi rusak. Gerok. Atau tidak keluar sama sekali. Pita suaranya Pak ya, menjadi rusak. Yang kedua, mata bisa kabur bahkan menjadi gelap. Yang ketiga, telinga berdenging. Kemudian yang keempat, leher bisa menjadi kaku. Saya katakan tadi, kakunya leher ini dia kalau berpaling menoleh, badannya yang menoleh, tapi bukan kepalanya. Yang kelima, terjadi sesak napas. Yang keenam, kepala nyeri dan kebas. Tadi sudah saya sampaikan, kepala nyeri dan kebas atau mati rasa. Yang ketujuh, mata sulit terpejam. Bapak Ibu, saatnya Bang AS akan menyampaikan rangkuman dari penyakit ini. Saya buatkan resep. Ibu sudah siap? Tulislah resep ini. Resep kerusakan leher.
1. Daun laos merah. 1 lembar, potong-potong. Daunnya Bu ya, jangan lupa daun, bukan laos merahnya. Kali tapi ini daun ya. daun laos merah. Potong-potong. Dia bisa untuk kanker. Dia bisa untuk membunuh virus. Nah, itu kehebatan daun laos merah. Itu 1, potong-potong. Yang kedua, daun jambu dersono. Jambu dersono ini secara nasional disebut jambu bol. 4, potong-potong. Ini juga untuk antivirus, Pak. Daun jambu dersono 4, potong-potong. Daun cabe jamu. Nah, ini untuk kankernya, Pak. Daun cabe jamu. Ini untuk membunuh kanker. Ambil 4. Benalu mangga 5. Benalu mahoni 5. Setelah dipotong kecil-kecil, cuci bersih, masukkan ke dalam panci stainless atau panci tanah, direbus, ukuran airnya 6 menjadi 3. Semua ini sudah ada di dalam produknya Bang HS. Siap, Bang AS, terima kasih. Sedulur dan juga Anda sahabat Bang AS dimanapun Anda berada. Kali ini ada resep bagaimana untuk mengatasi gangguan di seputar leher dengan 14 jenis penyakit yang tadi sudah disebutkan sama Bang AS. Ada daun laos merah 1, daun jambu dersono, daun cabai jamu, benalu mangga, dan juga benalu mahoni. Kali ini dari jenis daun-daunan, makanya airnya agak lumayan banyak nih. Biasanya 5, sekarang 6 gitu ya. Dan nanti produk jadinya apa akan kita info. Silahkan bisa di DM ataupun besok ini akan sudah di-share ya di semua media sosial dari Bang HS. Tungguin aja. Terima kasih untuk semuanya yang masih bersama di malam kali ini teman-teman di TikTok. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh admin. Kemudian juga teman-teman di Facebook, teman-teman di YouTube. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih buat sedulur EMC juga yang ada di rumah. EMC Puspita Raja Herba, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Bila itu fiqh wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.